Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhabar akan Pengadilan Negeri Loksmawe. Bertemu lagi bersama saya Lara Eka Sati dalam acara kita Showcase Sobat Podcast. Ini kita akan membahas sedikit tentang informasi-informasi yang ada pada Pengadilan Negeri Loksmawe bersama narasumber kita Ibu Fitriani, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Bu, jadi masyarakat kita tuh banyak menanyakan tentang informasi-informasi apa saja yang ada di pengadilan. Sebelumnya boleh cerita sedikit Bu tentang pengalaman Ibu selama Ibu menjadi hakim. Mungkin Ibu bisa menceritakan di mana saja Ibu pernah bertugas. Oke, baik Lara, terima kasih sebelumnya saya sudah diundang dalam podcast Sobatcast ya, Pengadilan Negeri Loksmawe. Saya sangat appreciate sekali Pengadilan Negeri Loksmawe sekarang punya program yaitu podcast ya, yang mana bisa memberikan informasi ya kepada masyarakat dan rekan-rekan warga Pengadilan Negeri Loksmawe. Sebelumnya saya ingin sapa dulu. Selamat pagi rekan-rekan di warga Pengadilan Negeri Loksmawe. Semoga sehat walafiat, dan saya saat ini sangat bangga sekali bisa menemani saudara Lara di sini ya Mbak Lara ya. Terima kasih. Oke, baiklah, saya akan sedikit memperkenalkan diri. Saya sudah bergabung di dunia peradilan sejak tahun 2007 sebagai cakim dan bertugas di Pengadilan Negeri Blangkejeren. Kemudian pada tahun 2010 saya diangkat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Janto dan saya bertugas di sana selama 4 tahun 4 bulan. Kemudian lumayan lama. Kemudian pada tahun 2014 saya mutasi ke Pengadilan Negeri Loksukun dan bertugas di sana selama 5 tahun 5 bulan. Baru kemudian pada tahun 2020 saya mutasi ke Pengadilan Negeri Loksmawe ini. Luar biasa Ibu ya, pengalamannya berarti bukan main-main lagi ya Bu ya untuk pengalaman Ibu ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Semoga Ibu sukses selalu dalam berkarir ya Bu ya. Amin, amin. Jadi ini seputaran ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat mengenai tentang layanan hukum yang ada pada Pengadilan Negeri Loksmawe. Terutama untuk masyarakat yang kurang mampu Ibu. Bisa Ibu jelaskan sedikit gimana tahapan-tahapan untuk tentang layanan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu? Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa saja layanan yang diberikan oleh pengadilan itu seluruh Indonesia kepada masyarakat yang kurang mampu. Pertama, itu diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum pada masyarakat yang tidak mampu dan sidang luar gedung dan pos bantuan hukum. Nah, jadi ada 3 jenis layanan di situ yang kita fokuskan terhadap masyarakat tidak mampu. Sidang di luar gedung pengadilan, artinya bukan di gedung pengadilan tempat di mana gedung pengadilan berada, tapi di tempat lain ya, bisa di gedung-gedung yang tersedia untuk itu, dan pos bantuan hukum gitu. Nah, jadi dari 3 layanan itu, biasa Pengadilan Negeri Loksmawe itu fokus saat ini itu pada 2, yaitu pemberian layanan atau bantuan hukum pada masyarakat, dan kita juga punya posnya ya di dekat ruang sidang kita. Kemudian kita juga ada pemberian layanan kepada masyarakat yang kurang mampu, begitu. Makasih Bu. Jadi berarti ada 3 jenis bentuk pelayanan bantuan hukum ya Bu. Iya. Tapi ini masyarakat yang paling banyak bertanya tentang layanan pembebasan biaya perkara itu maksudnya gimana? Nah, pembebasan biaya perkara itu maksudnya adalah bahwa para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Negeri Loksmawe itu akan berperkara secara cuma-cuma, jadi tidak mengeluarkan biaya, dan biaya perkaranya ditanggung oleh negara. Jadi masyarakat hanya tinggal mendaftarkan ke Pengadilan Loksmawe, nanti masalah biaya perkaranya itu negara yang tanggung. Jadi tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk itu. Syarat untuk melakukan layanan pembebasan biaya perkara itu apa Bu? Nah, pertama-tama masyarakat itu ketika dia mau berperkara ke pengadilan, mereka harus bisa membuat atau membawa surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh tingkat desa. Nah, di situ harus menyebutkan bahwa dia memang tidak mampu berperkara secara berbiaya gitu. Jadi memang cuma-cuma. Nah, tapi juga harus dibuktikan dengan
seperti surat miskin, Ya. surat miskin Ya. dari tiga desa, atau juga mungkin bisa ada kartu Bentuk-bentuk raskin ya, bantuan sosial gitu ya, ya, Bu, bantuan ya? sosial, surat miskin, penerima Sebagai BLT penerima, gitu ya. ya. Nah itu jadi ada beberapa syarat itu harus mereka jadikan lampiran sehingga mereka bisa nanti mengajukan ke Pengadilan Negeri Loksmawe melalui ketua pengadilan untuk mohon beracara secara cuma-cuma begitu. Nah nanti surat permohonan itu akan ditelaah oleh panitera dan sekretaris dulu. Nah panitera akan menelaah apakah benar ini orang yang tidak mampu atau telah memenuhi syarat sebagai orang yang akan menerima pelayanan kita. Ya. Nah, sedangkan sekretaris nanti akan melihat apakah anggaran tersedia atau tidak. Nah, kalau tersedia, maka nanti berdasarkan telaah dari panitera dan sekretaris tadi akan dilanjutkan kepada ketua pengadilan. Nah, ketua pengadilan akan membuat penetapan yang menyatakan bahwa akan diberikan penetapan berperkara secara cuma-cuma berdasarkan dari telaah dari panitera dan sekretaris tadi. Demikian. Jadi dengan masuknya permohonan-permohonan yang meminta untuk pembebasan biaya bukan masuk begitu saja, Tidak, tetap ada prosedur. Iya, tetap Ya. mengikuti prosedur. Tetap ada prosedurnya. Ya. Terima kasih. Ini Bu, kalau seandainya ada masyarakat nih yang belum paham tentang prosedur atau mekanisme tentang pembebasan biaya perkara tersebut, itu gimana Bu? Nah, masyarakat itu bisa langsung datang ke PTSP Pengadilan Negeri Loksmawe. Jadi di PTSP itu ada nanti petugas kita yang akan memberikan informasi pelayanan tentang bagaimana caranya mengajukan permohonan untuk bisa beracara secara cuma-cuma. Nah, nanti ada petugas kita di sana bagian informasi atau bisa saja langsung bagian PTSP loh Mbak Rara. Iya. Nah, di sana nanti ada petugas kita juga yang akan menyampaikan. Namun kalau misalnya ada warga Kota Loksmawe yang tidak ke PTSP, boleh juga melalui pos bantuan hukum yang tersedia. Karena pos bantuan hukum juga mereka memberikan informasi-informasi juga tentang bagaimana cara berperkara, apakah bisa secara langsung atau mungkin ada sekedar konsultasi konseling bagaimana tentang perkaranya. Boleh, bisa langsung ke PTSP, ke bagian informasi atau ke pos baku juga boleh. Nah, jadi nanti akan disampaikan di sana. Insya Allah petugas kita di Pengadilan Loksmawe semua siap untuk melayani warga Kota Loksmawe. Masyarakat bisa paham. Jadi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung menuju ke PTSP Pengadilan Negeri Loksmawe. Oke, terima kasih Bu. Berarti ini ada satu lagi pertanyaan. Berarti untuk mendaftar perkara itu apakah bisa dilakukan secara online Bu? Oh bisa. Jadi kita sekarang ketika mendaftarkan untuk perkara itu tetap dilakukan secara online, yaitu dengan cara e-court ya atau e-litigasi. Nah nanti ada kalau misalnya pengguna layanan kita itu yang disebut dengan pengguna lain ya, itu tidak punya akun atau apa, itu nanti bisa dibantu oleh petugas kita di PTSP. Atau kalau misalnya dia minta bantuan kepada pos bakum juga bisa. Jadi walaupun dia dibantu oleh pos bakum tetap perkara dengan cuma-cuma juga karena dia memang tidak mampu ya. Jadi nanti bisa pos bakum juga yang membantu untuk mendaftarkan perkaranya secara online di e-court Pengadilan Negeri Loksmawe. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Semoga untuk masyarakat yang menonton podcast ini bisa lebih memahami tentang informasi-informasi yang ada di Pengadilan Negeri Loksmawe. Atau kalau memang masih kurang paham bisa langsung datang ke PTSP Pengadilan Negeri Loksmawe. Baik Ibu, sebelum kita tutup acara podcast ini, ada nggak tuh saran-saran yang bisa kita terima untuk Pengadilan Negeri Loksmawe, untuk membangun Pengadilan Negeri Loksmawe lebih oke lagi? Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal ya, saya sangat appreciate sekali dengan podcast yang dilaksanakan oleh adik-adik di Pengadilan Loksmawe. Dan saya berharap podcast ini nanti akan terus berlanjut dengan informasi-informasi yang lebih update berikutnya. Dan tentunya mudah-mudahan narasumbernya bukan cuma saya, tapi ada mungkin dari pimpinan dan hakim atau pihak-pihak lain yang mungkin sangat kita perlukan. Karena tugas pengadilan itu sendiri ada pelayanan kepada masyarakat, yang mudah-mudahan pelayanan yang kita berikan akan mendapatkan atau akan menjadi amal jariah bagi kita dan mendapatkan pahala di akhirat nantinya. Amin, ya. Terima kasih Mbak Lara atas undangannya. Sama-sama, Semoga Ibu. sukses. Terima kasih dengan sudah podcastnya. menjadi narasumber kami. Sama-sama ya Mbak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Fitri yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita. Semoga kita bisa jumpa lagi di kesempatan lainnya ya Bu. Insya Allah.
Kepada rekan Pengadilan Negeri Loksmawe, terima kasih telah menonton podcast kita. Terima kasih, semoga ilmu yang kita bagikan kepada masyarakat bisa menjadi manfaat yang luar biasa. Saya Lara Eka Sati, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.